Perkenalkan, nama saya George Bilan Alexander Koro dari kelas TI S1 kelas E. NIM saya 2012-0198. Perkenalkan, nama saya Tifina Boko, NIM saya 2012-0156. Saya dari kelas E. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sanusriani, NIM 2012-0149, Prodi Teknik Informatika S1 dari kelas E. Perkenalkan, nama saya Rizky Sibisi, saya dari kelas E, NIM saya 2012-0160. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita mau menjelaskan perangkat keras komputer lewat game PC Builder Simulator. Ya, ini adalah tampilan depan dari PC Building Simulator. Kita klik how to build a PC. Di sini kita disambut dengan, di tutorial ini kamu akan belajar tentang komponen-komponen penting dari sebuah PC dan bagaimana mereka menyatu. Pertama-tama kita perlu membuka bagian samping CPU agar kita bisa menginstal komponen di dalamnya. Ya, kita mulai membuka bagian samping dari CPU. Bagian ini mempunyai fungsi seperti tengkorak komputer, yaitu menyediakan rangka untuk komponen-komponen dan untuk melindungi mereka. Dan ini juga menyediakan sedikit gaya untuk komponen-komponen selanjutnya, panel kedua di bagian dalam. Selanjutnya kita akan menginstal bagian pertama paling penting dalam komputer, yaitu power supply unit atau PSU. Ini menyediakan sumber daya listrik untuk semua komponen. Itu berada di dalam pelindung PCU, yang mana butuh dikeluarkan sebelum PCU diinstal. Langkah-langkah menginstal PCU: lepaskan pelindung PCU, buka 4 skru, buka penyimpan kita di situ, bagikan dari PCU. Pertama, minus power, mengambil tegangan listrik dari stop kontak. Tegangan listrik power supply berkisar dari 200 watt hingga 900 watt. Dan kamu juga harus perhatikan tegangan listrik yang cukup untuk sistem komputermu. Yang kedua, modular port. Modular port ini dapat membantu kamu menghubungkan kabel-kabel yang membawa listrik kepada komponen-komponen modular. Berarti kamu hanya bisa menyambungkan kabel untuk komponen-komponen yang ada. Yang berikut, kipas, berfungsi untuk membuang hawa panas terhadap komponen-komponen yang terdapat di power supply. Kemudian setelah mengetahui komponen-komponen power supply, saat kita memasukkan power supply-nya ke bagian bawah dan CPU, masukkan kembali pelindung CPU dan kencangkan dengan skru. Lalu setelah menginstal power supply, saatnya kita menginstal motherboard. Atau motherboard adalah jantung dari komputer, dan semua komponen penting terhubung dengan motherboard dan bagian-bagian dari motherboard. CPU core ini adalah tempat CPU yang menyatu, dan komponen ini mempunyai pelindung yang membantu panasnya di tempat. 2. 10 port, input atau output adalah dimana kamu dapat menghubungkan sama perangkat keras pendukung seperti keyboard dan mouse.
di mana tempat perangkat terhubung. Power motherboard menggunakan energi yang cukup untuk menjadikan semua komputer mereka supaya mereka selalu mempunyai lebih dari satu kontrol tipis. Power supply. RAM source. RAM source ini adalah source di mana sistem memori atau RAM berjalan. Mereka hanya menyediakan satu tipe RAM dan kebanyakan motherboard mempunyai sekitar 2 dan 8 source. Setelah mengetahui semua bagian motherboard, saatnya kita memasang motherboard ke CPU. Selanjutnya sambungkan kabel dari motherboard ke power supply. Selanjutnya kita menginstal CPU. CPU adalah otak dari komputer. Ini bertugas melakukan perhitungan, dicairkan pada informasi dari beberapa komponen, dan menunjukkan hasilnya pada komponen lainnya. Bagian dari CPU adalah head plate. CPU mempunyai piring panas yang terhubung langsung pada prosesor. Ini digunakan untuk mempercepat perubahan menuju CPU pendingin. B. Prosesor adalah sebuah chip yang mengkalkulasi semua perhitungan adalah komputer. Ini sangat halus dan tipis sehingga mudah panas. C. Pin. CPU mempunyai pin yang tersambung langsung pada soket pada motherboard. Setiap model CPU mempunyai tata letak punya masing-masing dan operasi pada soket. Untuk menginstal CPU, kita perlu membuka pelindung CPU dan menyambungkannya pada motherboard. Dan silahkan tutup kembali CPU-nya. Saat CPU mulai sangat panas dan perlu didinginkan dengan pendingin, kita perlu memakai thermal paste pada CPU untuk meningkatkan kondisinya antara CPU dan pendingin. Selanjutnya kita menginstal pendingin CPU. Ada dua jenis pendingin. Yang pertama menggunakan udara, yang kedua menggunakan air. Bagian-bagian dari pendingin CPU: bracket menurunkan pendingin dengan motherboard. Setiap model CPU mempunyai ukuran dan tekniknya masing-masing. Yang kedua, fan atau kipas. Fan meniup angin melewati slip kapas untuk menghilangkan suhu panas dari hard disk. Yang ketiga, plate. Plate ini membuat kontak dengan CPU melalui formal plate yang terbuat dari bahan yang konduktif panas yang sangat tinggi. Yang keempat, clean pins. Prinsip-prinsip ini memberikan area permukaan yang luas bagi CPU untuk menghilangkan panas. Dan yang kelima, power. Kipas ini memerlukan power dan kabelnya menghubungkan soket kipas CPU khusus di motherboard.